Ya ayyuhalladzina amanu aminu, coba ya kita dengarkan. Kita ini sudah dipanggil amanu ya. Anggap aja sampean yang hadir di sini sudah amanu semua. Tapi masih diperintah Allah untuk aminu. Loh, kenapa? Karena amanu belum tentu benar-benar iman yang hakul yakin. Itu persoalannya. Ya. Loh, Sen sama Kak Kom sudah di Lumajang sampun ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba nyalakan mikrofonnya. Sampai go yang ada di Lumajang, Sen sama Kak Kom, alhamdulillah wis nyampe Lumajang. Ini ada sesepuh SPMA ini. Ada Sen sama Kak Kom. Ini Sen ini yang bagian Anemer, yang bagian tukangnya para tukang ya Sen ini. Yang dulu ngajarin para tukang-tukang, bahkan pernah kirim ke Kalimantan untuk jadi tukang ke Kalimantan. Ini ya Sen ini. Lalu ada Pak Haji Komar, Bambang juga termasuk orang-orang pertama yang ikut ngaji di SPMA. Ini sedang berkunjung ke SPMA Lumajang. Siap Kak Kom? Nah, meskipun beliau tua, tapi karena kami dikenalkannya itu panggilannya Kak Kom, saya tetap manggil Kak sampai sekarang. Padahal itu sudah pernah mbah itu sama saya. Sen juga gitu. Meskipun sudah tua, tapi Sen sama istrinya Mbak Yat itu orang yang nggak pernah bisa tua wajahnya. Sejak dulu ya gitu panggilannya Sen. Tahu Go itu kalau di ya Go itu apa ya, untuk orang bahasa Indonesia itu kayak kakak, paman itu. Balik Sen. Ya. Oke, sehat Kak Kom, Sen niku Lumajang SPMA. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kamu itu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Jadi kamu itu berimanlah meskipun lahirnya kamu beriman. Kenapa? Dalam Al-Hujurat disampaikan bahwa ketika Al-A'rabiyu itu orang Arab Badui bertanya, dia ngomong itu, amanah, kami telah beriman. Ditegas sama Allah, Muhammad sampaikan sama mereka, kamu itu belum beriman, baru Islam. Kata surat Al-Hujurat. Iya, kenapa? Kalam lam yadkhulil imanu fi qulubihim. Karena iman belum masuk ke hati mereka, katanya. Loh, ini. Jadi ada syarat, ada satu kriteria standar seseorang disebut beriman itu ya opo. Itu ada, ndak gampang-gampangan. Sama dengan orang-orang yang sekarang misalnya menggampangkan masuk surga, bengesan yang masuk surga. Itu kan. Ya apa? Ya memang hadisnya itu ada. Tetapi tidak kemudian hadis satu itu lalu dijadikan dasar seolah-olah yang lain itu nggak penting. Syaratnya masuk surga itu banyak. Yang dibaca jangan hanya satu. Sama syaratnya orang beriman ini banyak. Gitu ya. Kita kalau baca atau tadarus ya, dalam surat Al-Baqarah yang awal saja, itu kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam Dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu dilanjutkan dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman itu percaya terhadap hal yang gaib. Apa yang dimaksud yang gaib? Allah. Siapa yang dimaksud yang gaib? Wal yaumil akhir.
Hari akhir kan belum kelihatan. Loh. Jadi kita itu sejak awal ketauhidan kita, ideologi kita, itu sudah diajak untuk mempercayai hal yang gaib. Lah kok sekarang nggak tahu diajak bicara gaib seolah-olah diajak bicara klinik. Enggak, kita enggak bicara klinik. Nanti karena kalau kita menghindari pembicaraan yang gaib, kita itu akan terjerumus pada fakta omongan orang-orang itu. Fakta omongan ya, bukan fakta dari omongan. Faktanya orang ngomong gitu. Katanya akhirat itu ramalan masa depan. Katanya akhirat itu cerita nenek moyang, asatirul awwalin. Dulu kaum kafir Mekah ketika membantah siapa? Nabi Muhammad SAW juga sama begitu. Gitu. Artinya kita itu menganggap bahwa yang tidak logis itu seolah-olah tidak benar. Padahal logika manusia didasarkan pada kemampuan otak yang terbatas ini. Saya ulangi ya. Apa yang kadang tidak logis selalu dianggap tidak benar. Padahal logika manusia seringkali memakai instrumennya adalah otak yang terbatas ini. Lah terus gimana kok mengukur kebenaran atau satu fakta hanya dari otak yang terbatas ini? Nah, padahal sekarang otak yang paling pintar di muka bumi saja belum pernah mampu mencapai Mars. Belum pernah loh faktanya. Mau sekarang orang-orang yang paling cerdas di muka bumi ini kan taruhlah berkumpul di Silicon Valley sana. Ya kan? Atau di kantornya NASA sana. Misalnya, orang-orang paling cerdas lah di muka bumi. Mesti lulusan kalau enggak MIT, Harvard, Oxford, gitu kan, Stanford, kayak gitu. Orang-orang yang otaknya paling encer sampai ngeleler gitu kan. Nah, ternyata ya sampai hari ini boro-boro sampai kepada di luar tata surya kita. Boro-boro sampai ke mengunjungi tata surya yang lain di dalam galaksi kita yang jumlahnya juga miliaran. Apalagi kok sampai di luar galaksi kita, padahal di alam semesta ini ada triliunan galaksi. Loh, logikanya nggak nyampe berarti. Dengan logika itu landasan untuk menyadarkan Allah, ngerti apa yang ada di alam semesta saja belum loh, nggak mampu. Makanya konsep keimanan, konsep ketakwaan dalam Islam itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang yang ulul albab. Itu loh, dulur. Makanya ojo melite-melite. Aminu kata Allah dalam ayat 136 ini. Kamu itu berimanlah. Loh, kalimat beriman ini berarti mencakup kamu itu meskipun masuk akal atau enggak masuk akal, wis imano aja. Gitu kan. Masuk akal atau enggak, wis imano aja. Misalnya, perjalanan dari Mekah ke Yerusalem pada saat Isra. Kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tapi kita disuruh iman. Ini yang dimaksud dengan aminu, wahai amanu. Wahai alladzina amanu, orang yang beriman. Aminu, berimano wes. Berimano. Karena memang kita ini diberi keterbatasan otak. Diberi keterbatasan kemampuan. Justru di situ untuk membuat kita itu rendah. Merasa rendah, merasa kecil di hadapan Allah, biar nggak melete. Nanti sama sesekali mau tak ajak nonton film. Nama filmnya itu Lucy. Lucy. Lucy ini film science fiction. Artinya film science tapi science yang fiksi. Karya orang-orang Hollywood sana. Tapi ini bagus.
bagus sebagai yang tadi saya sebutkan itu. Film ini itu menceritakan tentang sebuah konsep bahwa sesungguhnya manusia ini diberi Allah kemampuan atau diberi Tuhan lah, alam semesta ini, dia nggak bilang Allah ya, karena orang sana kan orang-orang ateis rata-rata. Manusia itu sebenarnya misalnya punya kemampuan 100%. Tapi selama ini, bahkan ketika manusia sudah bikin mesin canggih-canggih itu, sebenarnya manusia itu baru memanfaatkan 12% dari kemampuannya. Bahkan yang sudah seperti ini dulu baru 12%. Nah ya karena namanya film ya. Kemudian mereka menemukan satu formula yang dijadikan serum eh, untuk kemudian orang itu kalau disuntik sama serum itu mampu meningkatkan kemampuannya untuk tidak hanya 12%. Loh, ternyata ketika sudah disuntik itu, begitu sudah sampai 25%, dia itu bisa melihat seluruh jaringan telepon tanpa kabel, dia bisa macam-macam. Sampai disuntik akhirnya 50%. Nah, ketika 100% dia jadi Tuhan. Dia jadi bisa menguasai alam semesta ini. Nah, itu bayangannya orang Hollywood. Tapi kita ini di dalam Islam sudah diberitahu Allah. Istilah kamu tuh berimanlah. Berimanlah bahwa kamu itu memang kecil sekali di hadapan Allah. Maka aminu billahi, berimanlah kepada Allah, itu arahnya ke sana. Bahwa kita ini hamba, Allah lah yang khalik. Kita makhluk, Allah lah yang khalik. Kita ini hamba, Allah lah yang malik. Gitu. Wa rasulihi, dan berimanlah kepada rasulnya. Nah, dalam konsep beriman kepada rasulnya juga begitu. Kamu jangan selalu hanya mengandalkan logikamu, seolah-olah kalau nggak masuk logis itu. Misalnya, sejak zaman Nabi Nuh sampai kapan itu kan Rasul ditentang selalu oleh umatnya. Biasanya penentangan umat terhadap Rasul, ya pertama tentang ajarannya, mesti karena nggak cocok dengan nafsu dan tradisi masyarakat atau ajaran agama di situ. Itu yang pertama tentu. Tapi yang kedua, itu juga karena yang membawa atau yang ditunjuk jadi Rasul, itulah rata-rata dari kalangan ardhalin, kalangan orang-orang yang marginalized, orang yang termarginalkan, orang pinggiran, wong cilik, wong sing secara strata sosial itu ya ndak pinter, ya ndak kaya, ya ndak bangsawan, ya ndak ilmuwan. Sehingga kemudian mereka meremehkan. Nah, kalau secara logika harusnya yang diangkat jadi Rasul, namanya Rasul itulah ya hakim, ya raja, ya pemimpin umat. Kan mestinya diambilkan dari orang yang pinter, bangsawan, ilmuwan, atau orang yang ya agamawan, kan gitu. Landa Allah mengambil Nabi Nuh dari cuma seorang tukang kayu misalnya, atau Nabi Muhammad SAW yang bahkan umi tidak bisa baca tulis misalnya. Tapi Allah kan nggak melihat dari sisi apa kriteria manusia, logikanya manusia kan dengan standar mereka. Kemudian aku mau milih Rasul dari siapa pun itu urusanku. Kamu nggak usah ngasih kriteria-kriteria kayak ada. Dan juga nanti Rasul itu apapun perintahnya ikuti gitu. Lalu wal kitabi, imanlah kepada kitab. Sekarang kita buka tuh. Di dalam surat Al-Baqarah kan kalimatnya ya, setelah alif lam itu. Dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebentar, saya mau tanya nih. Anto? Ini loh ibu saya Bupah ini loh di depan saya. Padahal ilmunya sudah jauh di atas saya, ngaji bareng saya, nggak ngantuk. Jadi kembali ke kitab ya. Kitab ini ketika Rasulullah mengatakan inilah kitab gitu.
Loh, ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan inilah kitab yang tidak ada keraguan, itu di depan Rasulullah tidak ada seperti ini, lihat saya. Tidak ada kitab seperti ini, tidak ada. Yang ada kertasnya, ada tulisannya, tidak ada. Nah, orang depannya misalnya dibilang, tapi itu tidak ada, ya tidak ada tulisan, tidak ada kertas, tidak ada barangnya. Terus inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sopo sing percaya? Nah, yo, siapa? Kita apa, Mat? Kan gitu. Mana di lambemu kalau lemu dongeng itu loh. Padahal zaman itu yang ulama-ulama Yahudi megang kitab Taurat, onok tulisane, onok kertas, walaupun kertas saat itu ya dari kulit binatang, dari pelepah koma, tapi ada barangnya itu ada. Kalau zaman dulu itu sudah melontar kayak itu ada. Sementara ulama Nasrani juga begitu, punya kitab yang dibaca, Injil. Lalu Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita semua, hadir dengan mengatakan, Dalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada apa-apanya. Ya dari lisan beliau itu, sopo sing percaya. Secara logika yang nggak masuk, nalar yang nggak nurul. Kan gitu. Tapi imanlah yang membuat kemudian Abu Bakar dan para sahabat iman, percaya. Nah, di situ nggak pakai logika sudah. Oh, nggak logis. Gitu. Alkitab yang alladzi nazzala ala rasulihi, yang kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW. Pada saat Nabi Muhammad diutus juga meragukan loh. Yang nggak bisa baca tulis, setelah itu tiba-tiba pergi ke sebuah gua. Tradisi orang-orang sana itu kan nggak ada bertapa itu kan. Orang bertapa itu kan orang-orang Jawa sini. Lalu Rasul bertapa lah istilahnya, menyepikan diri untuk benar-benar mendekat kepada Allah. Sesuatu tradisi yang nggak ada di zaman itu. Terus pulang-pulang, itu kan, pulang kok terus katanya menggigil, katanya dapat wahyu, katanya ketemu malaikat Jibril, katanya diangkat jadi Rasul. Lu sopo sih percaya coba? Misalnya sampean zaman sekarang, orang yang ya pedagang lah, tapi bukan kok ilmuwan, bukan kok juga bangsawan, juga enggak kok kemudian sangat terpandang ya seorang ya. Terus ujuk-ujuk ke Gerumbul situ gitu ya, ke tempat keramat mana gitu. Terus pulang, terus ngaku jadi nabi, terus nyala-nyalain cara ibadah sampean, terus ngajak sampean untuk ikut agamanya, baru dia. Kira-kira sama percaya enggak? Halo, baik yang ngantuk maupun yang enggak. Apa Mbak Yulia? Ya, harusnya enggak. Nah, iya. Jadi kalau gitu Abu Jahal, Abu Lahab saat itu enggak percaya, itu logis enggak? Logis, Gus. Logis. Nah, di situ loh ayat ini menyatakan, aminu wahai orang beriman, imano wes. Jangan mau kamu diganggu dengan pertimbangan ini itu yang seolah-olah logis. Jangan mau. Wes pokok imano aja. Alladzi nazala ala rasulihi wal kitabi alladzi anzala min qablu. Yang sama dengan Quran atau kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan ini membutuhkan fondasi iman yang kuat. Yang bahkan seandainya nggak logis seperti Isra Mi'raj pun tetap harus iman. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ketika Quran itu yang nggak bisa dibaca saat itu nggak ada. Orang ingatan kan mengandalkan ingatan. Ketika Nabi juga diutus dari kaum Ardhalun. Ketika banyak hal yang diceritakan itu nggak sesuai dengan logika. Lalu Nabi Muhammad lewat lisan beliau Allah berfirman, barang siapa yang tidak percaya dengan cerita-ceritaku dan ajaranku ini berarti dia tersesat yang jauh. Dolim, dolal. Sapa sing gak muring-muring digituin. Ayo. Wong iku ahli-ahli kitab, ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasrani,
ulama-ulama atau para ilmuwan bangsawannya kaum Mekah terus digoblok-goblok no, dibodoh-bodoh no, didolal-dolal no, disesat-sesat no. Ini dolalan baik itu kan sesat ini. Sopo sih nggak muring-muring? Ayo sampean enak-enak di satu negeri wis aman, damai, tentrem terus digituin. Nah itu loh. Makanya keimanan itu benar-benar membutuhkan satu fondasi yang kuat. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran. Ada, makanya di situ ya yang kemudian minggrang-minggring. Apa minggrang-minggring itu? Ya keluar, ya masuk. Mudabdabina baina dzalik, di tengah, in between, nggak melebu, nggak metu, di tengah-tengah pintu. Kadang masuk, kadang keluar, kadang beriman, tapi ketika beriman terus kok kemudian ada yang nggak cocok, kafir lagi. Setelah kafir tapi kok kelihatan baik, masuk lagi, kafir lagi. Kata Allah, sumadzatu kufran. Orang-orang yang semacam itu akan bertambah kekafirannya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Orang kayak gitu ya sudah nggak akan diampuni Allah, nggak akan ditunjuki jalan. Karena sudah ditunjuki jalan, malah milih jalan yang lain, ya wis nggak apa-apa karep-karepmu. Jangan sampai begitu ya, telur ya. Gini. Halo, kita ini sudah tua, sudah mau mendekati akhir, garis finish itu sudah kelihatan. Entah 10-20 tahun lagi sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Kalau sampean di masa kayak gini loh, masih tolah-toleh nyari milah-milih, nggak mantep. Ya kehabisan waktu. Run out of time. Kita kehabisan waktu nanti. Makanya mantep. Bismillahirrahmanirrahim, tak lakoni. Cing gak urung kebes, jegur sekalian dalam kebenaran ini. Ya, saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan dielaborasi, silakan. Izin, Gus. Monggo silakan. Kitab Al-Quran itu yang tadi bilang nggak kelihatan logiknya nggak ada ya. Oke. Sekarang kita berangkat haji atau umroh aja itu sebetulnya juga nggak ada logiknya, Gus. Nah iya Sudah sama. mahal, Betul. ya sudah mahal, terus umpul-umpelan, gontok-gontokan orang-orang di situ itu. Kalau tanpa iman juga kan nggak mungkin orang Ya. berangkat itu, Gus. Ya, ketika di sana baru saya rasakan juga ini kalau orang nggak beriman nggak mungkin berangkat ke sini ngapain ya, gitu. Ya, Jadi jadi Umar bin Khattab itu waktu tawaf kemudian mencium Hajar Aswad. Lalu dia bilang sama Hajar Aswad, "Hai batu, seandainya Rasul Muhammad SAW tidak mencium kamu, aku tidak sudi nyium kamu. Lawang kamu batu yang nggak manfaati apa-apa. Tapi karena Rasul mencium kamu, ya sudah." Demikian pula ketika melempar jumroh. Melempar jumroh itu dulu napak tilasi Rasulullah Ibrahim. Itulah ketika begitu diperintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail, putra beliau yang paling dicintai. Nah, dalam perjalanan itu ada setan yang goda. Tapi enggak kok kemudian diberitahu Allah itu setan, belum. Pertama ada istrinya yang di tengah jalan memohon-mohon, menangis, menghibah-hibah agar Nabi Ibrahim mengurungkan niatnya. Ya kelihatan istrinya begitu. Nabi Ibrahim sempat ragu, waduh, ya ini anak saya. Nah, ketika dia takut dan ketika akan kembali, kemudian baru diberitahu Allah, Ibrahim, itu bukan istrimu, itu setan yang goda, lempar dia. Lalu dilempar pakai batu, bikil itu. Jalanlah kemudian lagi untuk menuju tempat penyembelihan. Tiba-tiba ada kerabatnya yang lain, sama juga begitu. Gimana nanti ajaranmu itulah baik. Gimana ajaran baik kok nyuruh nyembelih orang? Apa enggak kamu pertimbangkan jangan-jangan mimpimu itu mimpi dari setan? Kok kamu percaya? Ragu juga loh, iya ya.
Wong saya ini tidak boleh membunuh orang, kok ini malah anak saya disuruh bunuh, jangan-jangan itu bukan Allah, gitu. Tapi kemudian begitu akan balik, nggak jadi nyembelih, diingatkan Allah itu setan, itu bukan kerabat. Sampai kemudian yang ketiga itu ada orang yang tokoh masyarakat, yang kemudian juga ngembo tokoh masyarakat, yang tadi kan udah kerabat dilempar hilang tuh. Wes Ibrahim, gimana nanti citra dakwahmu kalau kamu sampai membunuh anakmu? Gimana, nggak ada orang ikut lah. Kami ini sebenarnya juga pengen ikut. Kalau memang benar ajaranmu lah. Kalau ajaran kayak gitu mana bisa ikut? Gitu. Sudah hampir balik Nabi Ibrahim. Oh iya benar juga ya. Gimana nanti dakwaku setelah itu? Akhirnya begitu mau balik diberitahu Allah, itu setan, baru dilempar lagi. Nah, lempar jumroh itu kan ngikuti napak tilas itu waktu Nabi Ibrahim itu. Sekarang disimbolisasikan dengan melempar sebuah tonggak batu itu. Nah, kalau nggak benar-benar karena iman, nah, apa saya ngelempari batu kayak kan gitu. Jadi itu pada masa itu. Maka kita tarik ke sekarang juga begitu. Banyak hal yang kita tidak harus percaya. Kenapa kok 5 kali, mbok 2 kali aja? Sholat itu tidak penting, menanyakan itu tidak penting. Ada hal yang pokoknya kita lakukan gitu aja. Kenapa takbir kok gini? Sama dengan banyak orang yang menyatakan dulu Nabi Adam itu turunnya di mana sih? Lalu pentingnya apa, coba? Kalau Nabi Adam turun di mana, atau memperdebatkan Nabi Adam dan Ibu Hawa itu dulu nggak 40 tahun, cuma 20 tahun. Pentingnya apa mendebatkan hal kayak gitu? Nah, tapi sekali lagi kita hanya beriman bahwa dulu kita adalah dari Nabi Adam. Nah, banyak hal yang tidak masuk akal dan harus kita imani, ya, tentang akhirat juga begitu. Oke, ada lagi silakan. Izin Gus. Iya, Ngapunten, SPMA niku benar-benar nggak umum Gus. Jadi seharusnya umpami umum ngoten nggih Pak Komari, Pak Haji Komari kali Gus Sen niku pun dados kiai Gus. Umpami kok menurut pesantren umum. Tapi ten SPMA tasik ngantos saniki dados santri. Alhamdulillah kula belajar saking ngoten-ngoten iki Gus. Ngapunten. Assalamualaikum. Jadi kita itu sudah diberitahu Allah jauh, Pak. Bahkan sudah diberitahu Allah jauh bahwa yang hak itu belum tentu umum. Coba dibuka di surat Az-Zukhruf ayat 78. Silakan Pak. Az-Zukhruf ayat 78. Enggak Pak Yana. Sudah ketemu? Yeah. Surat Az-Zukhruf ayat 78. Dibaca. Enggak, ayat artinya mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Shadaqallahul adzim. Jadi kalau kita bicara kebanyakan, itu kan berarti arus utama, mainstream, mayoritas. Sungguh telah kami datangkan kepadamu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ji'nakum bil haqqi. Sungguh telah kami datangkan kebenaran kepadamu. Walakinna, tapi akan tetapi, aktsarukum, kebanyakan kalian itu lil haqqi, terhadap kebenaran. Karihun, itu tidak suka, menentang. Jadi kalau sudah diberitahu Allah seperti itu sejak 1500 tahun yang lalu, Nabi Muhammad juga dibegitukan. Maka ketika sekarang kita bismillahirrahmanirrahim yakini di SPMA ini sebagai ajaran yang benar, melanjutkan ajaran Rasulullah Muhammad SAW, lalu kemudian tidak disukai, atau kita sudah membawa Quran seperti apa, kita tidak diikuti atau dibenci, ya sudah, kita tinggal gini, Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berarti firman surat Az-Zukhruf ayat 78 ini benar. Buktinya kita dimusuhi gitu aja, nggak usah dibikin pusing atau sampai diambil hati sedih banget, ya sudah, berarti kita ini Shadaqallahul
Alim, berarti benar dawe Allah niku. Sudah, jadi dianggap nggak umum, dianggap sesat, dianggap kejinen, dianggap apa terlalu dalam, ekstrim apa segala macam itu sudah segojangan istilahnya. Sejak zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibegitukan. Jadi kalau kita ini melanjutkan ajaran Rasulullah Muhammad SAW, mengembalikan kepada yang murninya, lalu dibegitukan, ya sudah usah kaget. Oh, memang kita ketika sudah taken Bismillahirrahmanirrahim, saya menjadi orang yang beriman, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, kita mengikuti firman-Nya Allah. Begitu kita taken itu di atas materai itu istilahnya, ya kan? Di situ tuh sudah ada term of condition, sudah ada kamu nanti begini begitu sudah ada. Malah dalam satu ayat itu disebutkan gini, Pak Eno. Wala tusma'unna adzan katsira. Kamu nanti akan mendengar kata-kata yang tidak menyenangkan hati, yang menyakitkan. Adzan itu kata-kata yang menyakitkan hati. Katsiron yang banyak. Jadi kalau menurut cerita Abi Mukhtar dulu, sejak awal itu, sejak tahun 61 beliau mendapatkan tunjuk Allah itu. Sampai beliau wis caci maki mulai dari kejinen, Mukhtar gendeng, bawa ajaran sesat, dia dituduh PKI, dituduh Kristen, dituduh bahkan yang paling dasar dituduh mengaku menjadi nabi. Padahal Abi Mukhtar tidak pernah ngajarin kami. Jangankan kok merubah syahadat, tidak pernah. Tapi semua fitnah itu ya dijalani beliau, ya tidak minder, ya tidak mundur. Maju terus. Semua fitnah itu akhirnya tidak terbukti. Baik termasuk yang mengaku menjadi nabi, tidak ada terbukti. Tapi orang tetap memusuhi. Jadi kata Allah, Pak, sudahlah, tetaplah maju. Kenapa? Seandainya, jangankan hanya dengan tidak punya apa-apa seperti ini, seandainya malaikat turun, lalu orang yang mati bangkit. Lah malaikat sama orang yang mati ini terus kemudian ngomong sama masyarakat, si fulan itu orang benar loh. Ini kan kurang apa coba? Harusnya kan hebat. Tapi kata Quran, mereka loh tidak akan kemudian beriman. Tidak. Meskipun sudah turun malaikat dan orang yang mati dibangkitkan untuk menyaksikan kebenaran. Tidak akan. Itu Quran yang menyatakan itu. Gitu. Jadi kalau sudah begitu, ya sudah. Nggak usah dibikin sedih, kita jalani aja. Gitu. Ya. Ya, izin Gus, bukan Yeah. itu maksudnya. Maksudnya SPMA itu bagus sekali gitu. Loh, lah ya, ketika SPMA, Bakat buat tim biasa itu bagus sekali. Saya loh ketemu hamba Allah di Mekah itu, terus ngobrol-ngobrol. Aku bilang saya jemaahnya SPMA. Ya Allah, Budia di jemaahnya SPMA. Iya, luar biasa itu pesantren itu Budia. Saya sudah pernah ke sana di Mekah loh. Saya ini randomly ketemu orang ngomong kayak gitu itu. Saya kaget loh, kok kamu kenal juga SPMA? Iya, saya orang orang mana? Mana Gus? Bukan Turi, sebelah sana lagi. Tangro, apa Karangan lagi? Karangasem, Karangan Paciran dia bilang gitu. Oh, Nggak tahu saya di Paciran, ya. ketemunya di Mekah yang bilang gitu. Luar biasa itu pesantren itu nggak biasa dia bilang gitu juga. Jadi saya makin mantep ini Gus. Ya, alhamdulillah, Bu, dia ketemu sama orang yang bersaksi tentang kebenaran. Tapi juga tidak sedikit, Bu. Ini yang dialami oleh para dai kita, para kepala cabang dimanapun itu yang mendapat penentangan luar biasa. Itu, Story sendiri juga sudah di beberapa cabang itu, bukan hanya ditentang, mau dibunuh. Itu udah ngalami. Jadi ya memang makanya itu alhamdulillah seperti yang ditemui Bu Dia gitu menjadi motivasi untuk kita bahwa sudahlah di antara banyak orang yang menentang tetap nanti akan ada orang yang juga mendukung dan menganggap baik. Ya seperti saya husnudzon sekarang yang ikut ngaji kita ini kan alhamdulillah insya Allah orang-orang baik. Insya Allah orang-orang yang melihat kebenaran dengan hati jernih toh. Itu. Lah yang namanya
Kalau nggak kenal kan nggak sayang. Kebanyakan orang yang mengolok-olok, membenci itu kan karena nggak pernah ikut. Dia hanya dengar dari orang lain. Oh, fitnah SPMA begini, 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 terus dipercaya. Banyak Bu dia tamu yang ketika kemudian datang ke tempat saya kemarin itu ada beberapa kepala ormas yang datang. Dia orang Lamongan, tapi kemudian ke Bali. Nah, di Bali kemudian ngobrol dengan saya. Baru terungkap dia. Ya Allah, lah kalau faktanya seperti ini, terus saya lihat juga sendiri dengan mata kepala seperti ini, lah kok fitnahnya kayak gitu. Nah, itu baru terbuka dia. Jadi selama ini tertutupi oleh derasnya itu tadi. Wa antum laha karihun tadi itu. Makanya Nabi Soleh itu bilang sama umatnya itu, bagaimana pandangan jika aku ini diberi kebenaran Allah katanya. Tapi kamu itu faumiyat kata Allah. Kata Nabi itu, kamu itu dibutakan terhadap kebenaran itu. Anul zimukumuha, masa aku memaksa kamu terhadap kebenaran itu. Wa antum laha karihun, sementara kamu kepada kebenaran itu tidak suka. Gitu. Dan itu sudah sejak dulu. Makanya ya kita tidak usah memaksakan orang yang belum suka itu untuk suka. Ya kita tunjukkan aja kebenarannya. Maka ketika ada orang datang atau kita datang, kalau kita punya kesempatan, maka clarify, kata bayan, ditabayunkan. Ini loh SPMA. Insya Allah nanti senang kok. Dan itu sudah insya Allah banyak terjadi. Nah, seperti Budi yang ini anaknya, oh semakin mantap. Ya karena kemudian melihat sendiri. Tapi kalau orang-orang yang belum melihat sendiri, rata-rata ya gitu. Atau apalagi melihat hal-hal lahir yang sifatnya khilafiyah gitu. Itu yang biasanya dijadikan dasar untuk kemudian orang tidak suka, benci. Dan itu sudah sepasangan. Pak Guru kan sampai di penjara 4 bulan dulu Budi ya, tahun 69 itu. Gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu kan karena fitnah juga. Padahal Pak Guru tidak melakukan apa yang difitnahkan. Tidak hanya itu. Dulu santri tahun-tahun segitu diusir semua. Dan terjadi itu. Nah, padahal Pak Guru tidak menyampaikan atau mengamalkan kecuali apa yang ada dalam Quran hadis. Tidak ada. Punya kitab sendiri yang kemudian itu keluar dari, tidak ada. Diktat-diktat yang diajarkan di SPMA itu ya karya tulisan kayak Pak Guru, kayak misalnya kitab-kitab lain yang itu merupakan tafsir dari Al-Quran, dari hadis. Itu. Makanya ketika Pak Yono tadi bilang, ketemu seperti itu, tidak usah dibenci, kita doakan. Kita belum sampai kepada seperti menemui Umar bin Khattab yang tiap hari bawa pedang mau bunuh Rasulullah, atau Khalid bin Walid yang bahkan membunuh sekian banyak orang di perang Uhud. Semuanya didoakan Rasulullah dan akhirnya menjadi panglima Islam. Itu aja keseluruhan kita ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah memberkati kita, menuntun kita dalam Shiratal Mustaqim, dan masuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih, suci, dan dirahmati oleh Allah SWT. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afayta wa nafi man tawalla wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innaka la tuqdi. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'ana al-bala wa la ba'a wa hasdina min al-jinni wa syaitan wa farabana min al-jinni wa al-insi. Allahumma arfa' darajatana fi dunya. Rabbana man afaktubna ma asyhadina wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab وَأَبْنَا فُلَانَ فَمَنْ أَنْتَمَنَا لَفَنْسَنْ كُمْ كَافِرِينَ اللهم تعالى نبي ورسول اللهم أنزل علينا رحمة بعد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في الليل والآخر والليل والزيت والدرة النمس ربنا أفرغ لنا صبرا وتوفنا مسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an alhu lana imaman nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna.